bin Abdul Aziz Al-Malibari fi Fathul Mu'in, berkata Asy-Syaikh Zainuddin bin Abdul Aziz Al-Malibari di dalam kitab Fathul Mu'in. Di sana kalau para santri ini udah populer kitab Fathul Mu'in ya. Jadi itu kitab fikih yang banyak sekali dipelajari di pesantren-pesantren. Nah, bagi yang pernah ngaji kitab Fathul Mu'in, di sana kita akan menemui faslun fil kafaah ya. Di sana kita akan menemui faslun fil kafaah, bisa dibuka lagi referensi kitabnya. Kemudian kita lihat agak ke bawahnya itu ada tatimatun ya. Ada tatimatun, di sini ada pembahasan yang mengatakan seperti ini. Jadi di dalam tatimatun itu yang membahas fi bayani ba'di adabin nikah ya, di dalam menjelaskan sebagian adab-adaban tentang nikah. Nah, ada yang dikatakan oleh Syekh Zainuddin, referensinya seperti ini. Ya juzu, diperbolehkan lizauji, bagi suami, kullu tamattu'in, boleh sang suami bersenang-senang ya, boleh suami bersenang-senang minha, dari istrinya, bima siwa halqati duburiha, selain ataupun kecuali dengan sesuatu yang berada di lubang duburnya, lubang dubur sang istri, dari lubang belakang. Nah, itu nggak boleh. Walau bimasyi badriha. Nah, kecuali nih, walau bimasyi badriha, yang diperbolehkan itu walaupun sang suaminya itu sampai menghisap klitoris sang istrinya. Nah, jadi di dalam kitab Fathul Mu'in yang berkata Syekh Zainuddin bin Abdul Aziz, di sana dikatakan hukumnya diperbolehkan sang suami menghisap klitoris sang istrinya. Nah, begitu juga sebaliknya, sang istri juga diperbolehkan untuk mengulum milik sang suaminya yang kita kenal dengan gaya 69 ini gitu ya. Nah, jadi bagi sang suami ataupun sang istri, jika hal itu memang dianggap diperlukan dan saling menyukai, maka tak perlu ada keraguan kalau berbicara di dalam ilmu fikih, ulama di dalam mazhab Imam Syafi'i memperbolehkannya. Dengan syarat sang istri dan juga sang suami saling suka ya, saling meridhoi seperti itu. Kalau misalkan istrinya nggak mau gitu, kalau misalkan pengantin baru gitu ya, itu kemungkinan kebanyakan para istri tuh nggak mau gitu ya, karena mungkin agak jijik juga gitu ya, dan merupakan hal yang sangat di luar bayangan mungkin, sehingga nggak mau melakukan hal itu. Nah, tetapi kalau misalkan dengan berjalannya waktu dengan sedikit suami merayu begitu ya, kebanyakan sih wanita tidak akan merasa keberatan sih seperti itu. Nah, saya tidak tahu ya bagaimana yang dirasakan oleh suami dan juga istri Anda di rumah gitu ya. Cuman kebanyakan gitu kalau saya dengar gitu seperti itu. Cuman sih yang perlu diingat ya, di dalam berbagai gaya gitu ya, di dalam berbagai gaya ini sih sebetulnya ya memang tidak perlu diajarkan juga ya. Maksudnya tak perlu diajarkan karena dengan instingnya nanti suami istri juga sih akan memahami apa yang dia inginkan sebetulnya. Jadi yang ingin saya titik beratkan di sini itu adalah bukan gayanya itu sih sebetulnya, tetapi hukumnya itu apakah diperbolehkan atau tidaknya. Jadi yang ingin saya sampaikan bukan gayanya tetapi hukumnya. Nah, kalau bertanya hukumnya di dalam fikih ya diperbolehkan. Dan harus diingat ya, wahai para suami dan juga istri, di dalam melakukan berhubungan seksualitas itu merupakan ibadah ya, itu merupakan ibadah bahkan yang besar sekali pahalanya. Jangan dikira ini bukan ibadah, ini adalah suatu ibadah yang besar sekali pahalanya dan banyak sekali kemanfaatannya. Yang namanya ibadah pasti itu akan diawali dengan yang baik, akan diakhiri dengan yang baik, dan dilakukannya pun dengan yang baik pula. Kenapa saya berkata seperti ini? Udah saya terangkan barusan ya, bahwa untuk gaya-gaya hal seperti ini sebetulnya tidak perlu diajarkan gitu ya. Artinya yang baik ini adalah jangan sampai kita mengetahui akan posisi ini, gaya ini dari sesuatu yang diharamkan oleh Allah.
Misalkan nih biar takut ada yang gak paham, misalkan pasangan suami istri mengetahui hal ini itu bukan dari instingnya ataupun bukan dari keinginan sang istrinya misalkan, tetapi hal itu diketahui oleh suaminya itu misalkan maaf ya, itu dikarenakan sang suaminya itu sebelumnya itu melihat dulu film porn gitu ya. Paham ya maksudnya film porn. Jadi kalau misalkan sang suami mengetahui ini dari film porn, berarti kan yang dia ketahuinya itu bukan dari hal yang positif. Artinya yang dia ketahui itu dari hal yang negatif. Maka itu tidak akan menjadikan sebuah ilmu. Dan apakah akan mendapatkan efek negatifnya? Iya, akan mendapatkan efek negatifnya. Karena terkadang ada yang bertanya juga kepada saya itu seperti ini, apakah boleh nih bagi suami istri karena agar menambah ilmu, dia berniatnya baik nih, ingin menambah ilmu, bagaimana sih gaya-gaya gitu ya, ataupun dia ingin mendapatkan gairah seksualitas dari sang suami dan sang istrinya, tapi aku lihatnya sama istri kok bareng-bareng gitu kayak kata suaminya. Apakah itu diperbolehkan atau tidak? Maka jawabannya itu adalah tidak diperbolehkan walaupun sang suami dan juga sang istri melihatnya bareng-bareng, walaupun punya niat, perasaannya, niatnya itu adalah baik karena ingin membangkitkan gairah syahwatnya, ataupun bertujuannya baik menurut dirinya karena ingin menambahkan ilmu menurut pemikirannya, tetapi itu adalah apa yang dia pikirkan itu adalah mencari dari hal yang diharamkan. Maka sesuatu yang dicari dari hal yang diharamkan oleh Allah, maka hasilnya pun nanti tidak akan baik. Berbeda dengan saya mengetahui misalkan posisi ini gitu ya, misalkan ataupun posisi yang lain, tetapi saya mengetahuinya itu adalah dari ulama, dari kitab. Saya dikaji ini waktu saya di pesantren gitu ya, saya dikaji gitu ya. Nah itu berbeda lagi, itu memang pure dari ilmu, bahkan itu akan mendapatkan keberkahan seperti itu ya. Jadi yang saya maksudkan memang hal seperti ini nanti dengan sendirinya para suami istri itu akan memahami dan mengetahui. Hanya saja yang harus kita ketahui adalah hukumnya itu. Apakah hukum yang kita lakukan ini betul atau tidak. Agar kita tidak terjerumus akan sesuatu yang diharamkan oleh Allah. Nah kalau misalkan kita gak boleh lihat dulu film foreign itu alasannya kenapa gitu ya. Karena kalau saya nerangkan sekarang nanti panjang lagi ya pembahasannya. Insya Allah nanti akan saya khusus membahas tentang hal itu ya. Jadi apa yang saya disampaikan sekali lagi mohon jangan berpikir negatif begitu ya, ambil positifnya, ambil ilmunya supaya kita tidak terjerumus akan apa yang tidak diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam wa billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.